Selamat pagi, siang, sore, malam. Saya ucapkan kepada Bu Sapitri kapanpun menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili kelompok saya akan membahas tentang poin-poin yang ada di dalam proposal dan kami mengangkat sanitasi layak dan air bersih. Yang mana latar belakang terlebih dahulu yang harus saya bahas, mengapa sanitasi layak itu penting? Karena air bersih dan sanitasi layak menjadi tujuan demi mencapai pembangunan berkelanjutan. Ini sangat penting sekali kita ketahui bahwa kita sebagai manusia harus mempertimbangkan kehidupan yang akan datang dengan cara memanfaatkan sebaik-baiknya dan memanfaatkan secara efisien segala sumber daya alam yang ada di bumi ini, termasuklah air. Karena kita tahu bahwa generasi-generasi selanjutnya akan menggunakan air di masa yang akan datang. Nah, apa saja sih permasalahan yang pernah timbul di beberapa tahun belakangan ini? Nah, permasalahan yang timbul di beberapa tahun belakangan ini, yang pertama adalah masalah yang cukup krusial, yakni tentang pencemaran air oleh limbah pabrik yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang kurang bertanggung jawab, sehingga ekosistem air tidak terjaga. Maka ini yang penting perlu diperhatikan bagi para perusahaan yang ada di seluruh daerah maupun yang ada di seluruh dunia untuk memperhatikan bagaimana mereka seharusnya membuang limbah agar tidak mencemari lingkungan. Kemudian yang kedua, mengalami kekeringan di beberapa lapisan dunia. Kita tahu seperti Spanyol, Portugal sudah mengalami kekeringan, yang mana ini merupakan suatu tanda bahwa kita sebagai manusia harus memanfaatkan sebaik mungkin bagaimana kita menghemat air. Beberapa daerah di Indonesia juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih karena pada akhirnya menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan kehidupan. Ini semua berasal dari karena manusia ataupun karena masyarakat tidak menggunakan air secara bijak dan juga tanggung jawab, serta tidak memikirkan kondisi di sekelilingnya. Sehingga ada istilah sifat egois antar manusia, sehingga air ini tidak bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat secara merata. Nah, apa tujuan dan manfaat dari gagasan yang kami usung dalam proposal? Yang pertama, merancang sebuah kampanye edukasi yang mana kami berinisiatif untuk membuat suatu kampanye mengenai bagaimana cara kami untuk mengajak masyarakat untuk senantiasa menggunakan air secara hemat, secara bijak, dan tanggung jawab. Mengedukasi masyarakat Indonesia tentang pentingnya menghemat air, tidak membuang limbah sembarangan. Nah, ini yang paling penting karena tidak hanya air, tetapi juga lingkungan sekitar juga harus diperhatikan dengan sebisa mungkin kita tidak mencemari lingkungan. Meredakan sikap konsumtif terhadap air bersih yang digunakan dengan tidak bertanggung jawab. Ini cenderung dilakukan oleh masyarakat golongan menengah ke atas. Untuk itu kami mengajak seluruh masyarakat, khususnya masyarakat golongan menengah ke atas, agar bisa lebih memanfaatkan air secara efisien dan hemat agar semua bisa merasakannya, termasuk golongan menengah ke bawah. Manfaatnya, memberikan pemahaman tentang pentingnya sanitasi layak dalam kehidupan masyarakat dan memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan tentang mulai sulitnya mendapatkan air bersih. Nah, beberapa gagasan seperti data Kementerian Kesehatan di tahun 2020 menyebutkan bahwa setidaknya terdapat 8,6 juta rumah tangga yang masih melakukan buang air besar secara sembarangan. Hal ini juga dapat mencemari lingkungan, sehingga banyak sekali daerah-daerah seperti perairan sungai dan lain sebagainya mengalami pencemaran dan tidak layak pakai. Kemudian laju pertumbuhan dan perpindahan. Nah, semacam mobilitas ini juga dapat berdampak pada air yang digunakan, sehingga karena banyaknya mobilitas, jadi wilayah perkotaan itu yang cukup besar lahannya tidak mampu lagi menyerap air karena sudah banyak bangunan. Nah, untuk pelayanan air bersih sampai tahun 2000 baru mencapai 39%. Hal ini juga masih menjadi perhatian. Nah, solusi yang ditawarkan oleh UNICEF mendukung pemerintah untuk mempercepat akses ke pasokan air. Kemudian melakukan advokasi tingkat tinggi, serta UNICEF juga memotivasi perubahan perilaku sosial melalui advokasi dan keterlibatan tingkat tinggi dalam kemitraan sanitasi dan air untuk semua. Nah, strategi yang dilakukan, di sini kami mengusung penataan, pengawasan, dan pemberian insentif-disentif. Kemudian pemisahan antara saluran drainase dengan saluran irigasi, dan memberikan jalur pengarahan aliran air menuju saluran air hujan. Jadi hal ini juga penting ketika kita tidak menampung air hujan, sama saja kita membuang kesempatan untuk menikmati air. Maka itu
untuk penampungan air hujan ini sangat penting. Kemudian membuat kolam resapan bagi perumahan, terutama perumahan formal, sehingga air hujan yang jatuh di jalan lingkungan perumahan formal mengalir menuju kolam resapan. Selanjutnya, metode penelitian yang kami lakukan, yakni kami menggunakan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah terbit melalui artikel jurnal, tesis, maupun internet. Dan itu kami mendapatkannya secara valid dan juga bertanggung jawab. Nah, sampelnya yakni mengambil sebagian dari populasi yang menjadi subjek penelitian dan paling sedikit memiliki sifat yang sama. Kemudian jenis data yang kami gunakan juga terdiri dari data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Kemudian hipotesis yang diajukan yakni hubungan penyebab dan kondisi air bersih di masyarakat untuk menggali dan mengumpulkan sebanyak mungkin data atau informasi. Dan metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan wawancara dan literatur. Faktor penyebabnya, analisis data, dan hasil penelitian lainnya untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Jadi kami benar-benar mengumpulkan segalanya itu melalui sumber yang valid sehingga kami dapat benar-benar merancang proposal ini dengan baik pula. Nah, kesimpulannya, segala sesuatu yang sifatnya dapat mengganggu ekosistem pada air hendaknya diminimalisir. Untuk itu, kita sebagai masyarakat Indonesia khususnya harus bisa menjaga ekosistem air dengan tidak mencemari lingkungan, menggunakan air secara hemat, dan pastinya juga tetap menjaga keutuhan kehidupan kita agar nyaman. Nah, terima kasih. Untuk itu, jangan lupa untuk hemat air ya. Saya minta maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Saya undur diri. Saya ucapkan terima kasih.